Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin eh, mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ekonomi, yang dimana anggota saya ada Ziana Vetra dengan NIM 23005112, dengan saya sendiri yaitu Sylvia Meputri 23005100, Cindy Rahmayuni dengan NIM 23005101, Sarah Apriliana 23005104, dan Mutia Khairunisa yaitu 23005123. Di sini kami dari sesi 2023-2128-0336. Baik, untuk materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Cindy. Ada Cindy, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi pertama yaitu Pancasila adalah sebuah dasar dari visi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila sangat penting bagi kepribadian bangsa, jiwa, ideologi, bangsa, kesepakatan luhur, kepribadian Indonesia, serta tujuan nasional. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya tahu bahwa menjadi ideologi Indonesia merupakan Pancasila. Selain Pancasila merupakan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa juga bernegara, Pancasila ini merupakan nilai luhur yang perlu kita hayati dengan sepenuh hati. Penghayatan mengenai nilai Pancasila tersebut jika dipelajari secara mendalam akan membuat kita lebih perkuat jati diri, karakter, juga identitas kita yang memiliki sikap atau kepribadian Pancasila. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Perekonomian. Susunan pemerintah telah terstruktur dan terperinci sesuai tupoksi untuk menangani berbagai lini kehidupan yang ada dalam masyarakat. Salah satu lini utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara ialah sektor perekonomiannya. Terkait bidang perekonomian itu sudah termasuk dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat sistem ekonomi, arah dan orientasi ekonomi suatu bangsa. Ekonomi yang diterapkan Indonesia harusnya menerapkan sistem perekonomian khas bangsa Indonesia, yakni sistem perekonomian Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi yang mana secara normatif Pancasila serta Undang-Undang 1945 merupakan landasan ideal perekonomian Indonesia. Dasar hukum dari perekonomian sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang 1945, yaitu pada pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Selanjutnya, Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 4 yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu faktor berjalannya sistem ekonomi. Sebagaimana berjalannya sistem ekonomi dalam sebuah negara, pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal ini, yang dapat ditemui biasanya ialah dari keadaan fisik, lokasi geografi, jumlah serta bagaimana kualitas dari sumber daya alam dan juga bagaimana sumber daya manusia tersebut. Sedangkan untuk faktor eksternal, diantaranya ialah keadaan keamanan global, perekonomian dan politik dunia, serta perkembangan teknologi informasi. Salim 2019. Sekian materi dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy. Selanjutnya itu pengertian ekonomi kerakyatan yang akan dibacakan oleh Sarah Apriliana. Kepada Sarah, dipersilahkan. Baik, terima kasih ke moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem perekonomian yang berorientasi mendorong keterlibatan dari berbagai pihak dalam aktivitas kegiatan ekonomi yang mengacu pada filsafat Pancasila dengan mengedepankan nilai moralitas, keadilan, manusiawi, gotong royong.
Kerjasama yang baik serta keadilan sosial, hal ini merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Ajaran utama ekonomi Pancasila bahwa dalam berekonomi semata-mata tidak hanya bermotif dengan mengutamakan memaksimalkan keuntungan profit dan kepuasan untili ekonomi, akan tetapi lebih daripada aspek kekeluargaan. Kenyataan yang ada, pemerintah dalam praktik secara fisik lebih mementingkan kaum berduit atau konglomerat karena para konglomerat lebih dekat dengan negara dan mereka lebih banyak membayar pajak serta tidak dapat dipungkiri juga untuk menduduki jabatan dalam suatu lembaga peran mereka sangat besar. Pada prakteknya, sistem kerakyatan tidak bisa mensejahterakan rakyat itu sendiri. Mobrianto berpendapat bahwa sistem perekonomian haruslah berpihak pada masyarakat luas, sementara sistem ekonomi yang ada hanya melayani perusahaan besar. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian menganalisis bagaimana eksistensi dari implementasi ekonomi kerakyatan sebagai subsistem perekonomian yang berdasar Pancasila menghadapi gempuran perekonomian yang kapitalisme global dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Setelah melakukan pengamatan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ekonomi, dapat didefinisikan sistem hukum ekonomi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan membangun perekonomian yang berdasarkan pada nilai Pancasila di era globalisasi. Selanjutnya yaitu sistem hukum ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagaimana dinyatakan dalam TAP MPRS nomor MPRS 1906 pada hakikatnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Pancasila secara dinamis tuntutan pertama yang akan diteruskan bergerak maju. Dalam pengembangan sistem hukum ekonomi nasional, maka harus mengacu pada yang pertama yaitu ada Pancasila. Pancasila sebagai landasan awal dari politik hukum dan peraturan perundang-undangan ini dimaksud agar kebijakannya sejalan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dengan tetap membuka diri terhadap berbagai hal yang positif yang diharapkan akan membawa kemajuan. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945, merupakan landasan formal dan konstitusi dalam politik hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga setiap kebijakan mendapatkan legitimasi konstitusional sebagai salah satu bentuk penjabaran negara berdasarkan atas hukum dan asas konstitusionalisme. Yang ketiga yaitu peraturan atau kebijakan implementatif dari politik peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud di sini adalah peraturan atau kebijakan yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan politik hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersifat implementasi dari landasan filosofis, konstitusional, operasional formal, dan prosedural. Cukup. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tentang sistem ekonomi Pancasila yang akan dibacakan oleh Mutia Khairunisa. Kepada Mutia, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh bangsa Indonesia dalam menciptakan cita-cita yang telah ditetapkan. Landasan ide di sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berlakunya etika dan moral agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mengenal
pemerasan atau ekspoliasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, berlakunya kebersamaan asas kekeluargaan, sosionasionalisme, serta sosiodemokrasi dalam ekonomi. Yang keempat, kerakyatan, mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Yang kelima, serta keadilan sosial, adanya persamaan, emansiasi kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang perorangan. Dalam sistem ekonomi Pancasila, keadilan menjadi sangat utama dalam sistem ekonomi Indonesia. Selanjutnya, kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila yang pertama, yang A, adapun perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang B, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. Yang C, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang D, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemuwakafah lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. Yang E, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang F, hak milik perorangan diakui dengan pemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang terakhir, potensi inisiatif dan daya kreatif setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak mengurangi kepentingan umum fakir, miskin, dan anak terlantar diurus dan dijamin oleh negara. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya yaitu materi tentang kekurangan sistem ekonomi Pancasila yang akan dijelaskan oleh Zena Petra. Kepada Zean kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan sistem ekonomi Pancasila. Oke, yang pertama ialah sistem free like liberalis atau sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan. Yang kedua ialah sistem terpusat yang dapat mematikan potensi kreasi dan inisiatif warga masyarakat. Yang selanjutnya ialah pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Oke, next. Nah, di sini ada upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ekonomi berlandasan pada nilai Pancasila di era globalisasi. Pada dasarnya globalisasi merupakan proses perubahan yang cepat dan berkompetensi yang tinggi, serta menempatkan Indonesia pada posisi yang tampak lemah, sehingga Indonesia harus membangun kekuatan yang diciptakan melalui yang pertama ialah membangun nasionalisme konsumen agar mencintai produk dalam negeri, mendorong dan memfasilitasi agar SDM yang dimiliki dapat menguasai teknologi dan mampu bersaing, memperkuat asosiasi-asosiasi ahli untuk melindungi kepentingan profesi. Yang selanjutnya ialah memperkuat market ekonomi dalam negeri untuk memasarkan produk lokal ke kancah yang lebih luas, dan melakukan pembaruan hukum yang dapat memproteksi tanpa melanggar kesepakatan global yang sudah ditandatangani Indonesia. Penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni dalam mekanisme harga sosial, bukan pada mekanisme
pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan. Agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan atau ketergantungan. Rasa was-was dan rasa ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga perlu pengembangan sistem ekonomi. Pancasila yang dapat menjamin dan berpihak pemberdayaan koperasi serta usaha menengah, kecil dan mikro atau UMKM. Nah, ekonomi menurut Pancasila berdasarkan azas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan, namun tetap dalam tujuan bersama, sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang saling mematikan. Itu pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zean. Dapat disimpulkan dari hasil yang kami sudah diskusikan, yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ekonomi, yaitu ekonomi menurut Pancasila berdasarkan azas kebersamaan, kekeluargaan. Artinya, walaupun terjadi persaingan, namun tetap dalam tujuan bersama, sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang saling mematikan. Dengan demikian, pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antara pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan. Pembaharuan hukum ekonomi Indonesia haruslah diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dengan bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap sendi-sendi kehidupan bangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam Pancasila terkandung prinsip gotong royong, dan itu sejatinya inti dari pembaharuan hukum ekonomi, yaitu menentukan kegotong royongan sebagai nilai yang seharusnya diwujudkan dalam rumusan perundang-undangan yang kemudian menjadi dasar dalam mewujudkan dan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sekian itulah yang dapat kami sampaikan tentang PJBL kami, Pancasila sebagai dasar pembagian ekonomi. Sekian dari kelompok 3. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.